Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengangguran. Yang beranggotakan, yang pertama, Lia Izzatul Maula. Yang kedua, Wahyu Asia Ramadhani. Yang ketiga, Lazuardi Wildan Dido. Yang keempat, Mita Ayu Berliani. Yang kelima, Intan Septiani. Yang keenam, Nila Kamal Nikmah. Yang ketujuh, Ade Puji Lestari. Dan yang terakhir, Ida Zakia Sofyan. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian pengangguran, yang akan disampaikan oleh saudari Lia Izzatul Maula. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kelompok orang yang ingin bekerja, sedangkan berusaha bekerja atau mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan, tapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran juga merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang memiliki pekerjaan, serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Materi selanjutnya yaitu jenis dan ciri-ciri pengangguran yang akan disampaikan oleh saudari Ade Puji Lestari. Dipersilahkan. Jenis dan ciri-ciri pengangguran. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur, dibedakan beberapa kategori, yaitu A. Pengangguran friksional. Bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. B. Pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. C. Pengangguran sikliklah adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksi. D. Pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Pengangguran ditinjau dari pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Menganggur, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini juga sering dijuluki sebagai pengangguran terbuka. B. Setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya, jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. C. Bekerja penuh, yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran yang akan disampaikan oleh saudari Wahyu Asti Ramadhani. Dipersilahkan. Cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran yang disarankan oleh Bank Dunia, yaitu A. Penciptaan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mendorong laju investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek penggandaan.
Namun, peningkatan investasi harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar dapat berjalan dengan kondusif untuk usaha. Yang harus dijaga yaitu keamanan, biaya murah, adanya kepastian hukum, dan kebutuhan infrastruktur terpenuhi. B. Fleksibilitas dan investasi tenaga kerja. Pengusaha memerlukan banyak pengeluaran khususnya pada karyawan yang bekerja di luar karena membutuhkan pesangon. Belum lagi produktivitas yang rendah pada pekerja di Indonesia. Baiknya, pemerintah turun tangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong perusahaan agar mengalokasikan dana untuk pengembangan kualitas karyawannya. C. Penciptaan lapangan kerja baru. Dengan menciptakan lapangan kerja dan menempatkan lapangan kerja yang efektif. Maksudnya dengan menempatkan tenaga kerja yang benar-benar membutuhkan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bisa jadi perlu perpindahan penduduk dari daerah yang ke Materi selanjutnya yaitu dampak pengangguran akan disampaikan oleh Saudari Intan Septiani. Dipersilahkan. Dampak pengangguran yang pertama yaitu terganggunya stabilitas perekonomian. Pengangguran struktural atau kronis dapat mengganggu kestabilitasan perekonomian. Hal ini dilihat dari permintaan dan penawaran agregat, seperti melemahnya agregat dan melemahnya penawaran agregat. Dampak pengangguran yang kedua yaitu terganggunya stabilitas sosial politik. Kronisnya, pengangguran suatu negara dapat mempengaruhi kestabilan sosial dan politik, karena dampak sosial dari pengangguran sudah jauh lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan angka kriminalitas berupa perampokan, pencurian atau penyalahgunaan obat-obatan, atau kegiatan ekonomi ilegal. Materi selanjutnya yaitu penyebab pengangguran akan disampaikan oleh Saudari Ida Zakia Sofyan. Dipersilahkan. Penyebab pengangguran. 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Dan yang terakhir, budaya malas yang masih menjangkiti para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Materi selanjutnya yaitu kondisi pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Lazuardi Wildan Rido. Dipersilahkan. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan. Produktivitas nasional menjadi turun yang berdampak pada pertambahan tingkat angka pengangguran di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 menyebabkan pengurangan pasokan tenaga kerja. Sebagian pekerja kehilangan pekerjaan karena menutup dan membatasi jumlah karyawan. Kapasitas produksi juga berkurang sehingga menyebabkan laju perekonomian mengalami penurunan produktivitas. Dan materi yang terakhir mengenai sajian data pengangguran di Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Meita Ayu Berliani. Dipersilahkan. Baik, untuk materi terakhir yakni mengenai sajian data pengangguran di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di samping, diketahui jumlah angkatan kerja pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak 139,81 juta orang
naik 1,59 juta orang dibanding bulan Agustus tahun 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,31 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak 6,26%, turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari bulan Agustus tahun 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni sebesar 0,34 persen poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 0,30 persen poin. Sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85 persen poin dibanding bulan Agustus tahun 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13 persen poin dibandingkan bulan Agustus tahun 2020. Jumlah pekerja komuter pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta orang dibanding bulan Agustus tahun 2020. Terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja atau PHK karena COVID-19 sebesar 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 yakni sebesar 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 15,72 juta orang. Terima kasih. Kesimpulan, pengangguran adalah kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha bekerja, mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkannya. Bisa juga pengangguran merupakan orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ciri-ciri pengangguran ada dua, yaitu berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Ada pula jenis pengangguran, yaitu menganggur, setengah menganggur, dan bekerja penuh. Pengangguran terjadi karena sedikitnya lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, dan kurangnya informasi. Adanya pengangguran dapat mempengaruhi politik, sosial, dan mental bagi sebagian masyarakat. Baiknya pemerintah dapat memperata tenaga kerja, mengadakan fleksibilitas dan investasi tenaga kerja, juga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Contoh peningkatan angka pengangguran yang jelas dirasakan oleh semua pihak, yaitu mewabahnya virus COVID-19, di mana penduduk Indonesia yang mengalami pengangguran karena virus ini mencapai 9%. Sekian penjelasan dari kami mengenai pengangguran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.